Yang terhormat Ibu Guru Senior SDN Banyuwangi 2 yang saya sayangi, rekan seperjuangan Guru SDN Banyuwangi 2. Kami panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat karunia berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan ini. Pada pagi hari ini kita akan mengadakan pertemuan pendampingan oleh pengajar praktik untuk CGP Angkatan 7. Adapun susunan acaranya, yakni yang pertama kita akan buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Acara yang kedua akan dilakukan sambutan dari Bapak Romi. Acara yang ketiga presentasi yang akan dilaksanakan oleh Bapak Hedi Gawan Santoso. Acara keempat adalah diskusi tanya jawab. Acara kelima yakni berdoa. Mari kita lakukan acara yang pertama, yaitu pembukaan dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun acara yang kedua yakni sambutan oleh Bapak pengajar praktik kepada Bapak Noviki. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang saya hormati Kepala SDN Tanjung Banyuwangi 2, Bapak Ibu yang hadir, yang rekan-rekannya yaitu Bapak Romi dan Ibu Kiki yang dalam hal ini sebagai CGP. Salawat serta salam mudah-mudahan kepada pimpinan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syahadat. Bapak Ibu yang hadir dalam kami ini, kedatangan kami sebagai pengajar praktek merupakan bentuk kewajiban untuk memberikan pendampingan itu, di mana di dalam pendampingan ini dulu ada beberapa yang kami dapatkan dari CGP yang ada di SDN Banyuwangi ini selama pembelajaran daring maupun luring. Di dalam pembelajaran daring ini yang selama 1 bulan ini melihat sejauh mana perkembangannya untuk bisa memahami pada modul 1.1, 1.2, 1.3 dan yang terakhir yaitu 1.4, di mana para bapak-bapak telah melakukan kegiatannya di sekolah masing-masing, mulai dari belajar filosofi sampai adanya komunitas praktisi dan yang selalu dengan budaya positif, yang hari ini kita akan membahas dari visi yang dibuat oleh Bapak CGP maupun perubahan perkasa yang kemudian dijalankan. Kami mengharapkan nantinya segala sesuatunya bisa dipaparkan secara baik, dan ketika ada beberapa penyempurnaan kita lakukan penyempurnaan demi kemajuan Islam. Kita memang dilatih untuk bisa menyusun visi dan perasaan dengan beberapa kalimat kita, sehingga nantinya ke depannya kita mempunyai mimpi yang harus bisa dicapai, dan mulai dilakukan budaya positif dengan SDN. Dan itu yang tadi saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Ibu sekalian demi mendukung kelancaran program CGP pada angkatan 7. Terima kasih.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara berikutnya dan presentasi yang akan dilakukan oleh Bapak Freddy Gawan Santoso. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan serta memaparkan hasil pembelajaran saya di modul 1.1 sampai modul 1.4, di mana pembelajaran di dalamnya adalah untuk menentukan tujuan atau visi dari di mana visi dari saya adalah menumbuh kembangkan potensi dan inovasi karakter siswa yang inovasi berorientasi kepada kodrat alam dan kodrat informasi. Visi-visi ini yang sangat kuat yang ingin saya tumbuh kembangkan di lingkungan UPTD SDN Bandung 2, di mana keyakinan saya akan merasa mampu bisa menumbuh kembangkan visi-visi ini pada lingkungan lembaga saya. Di visi yang saya buat itu, saya memimpikan murid-murid saya dapat menumbuhkan potensi dirinya sesuai dengan karakter siswa tersebut, serta dapat membangun dan menumbuh kembangkan dengan berinovasi yang berorientasi kepada profil Pancasila dan nilai-nilai hidup Pancasila. Saya percaya dengan visi tersebut bahwa Sang Pencipta Allah SWT yang diciptakan sempurna dan mampu mengarungi kehidupan yang lebih baik sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan dapat menjadi diri pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, lingkungan, agama, bangsa, dan negara. Untuk sekolah saya mengutamakan kemerdekaan murid dalam memperoleh pengetahuan sesuai dengan filosofi dasar pendidikan Ki Dewan Alam, yaitu yang pertama menuntut. Filosofi Ki Dewan Alam adalah salah satunya yang saya ingin merasa saya kuat dalam menuntut. Hadir menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang kedua, menanam padi. Pendidikan ibarat petani yang menanam padi. Dalam menanam padi untuk jadi beras unggul, petani harus memiliki berbagai cara dan sabar mengurusnya. Jadi siswi yang akan kita ajar itu diibaratkan kita seperti menanam padi. Kita harus telaten tahap demi tahap sehingga menjadi siswa yang unggul dan inovatif. Kemudian yang ketiga, menghamba pada anak. Nah, kenapa ini yang saya angkat? Karena saya merasa di lingkungan dunia pendidikan yang saya amati sudah mulai banyak berkurang
serasa terbalik sekarang. Guru yang menjadi raja. Tapi sebenarnya esensi yang terbaik sesuai dengan diajar Allah adalah guru itu menghamba pada siswanya. Menghamba ini bukan berarti dapat diperlakukan semena-mena, tidak. Tetapi pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan anak, sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi kita gali, kita ke bawah, dampingi anak, gali apa yang diinginkan, apa inovasi-inovasi yang terpendam pada anak. Itu tugas kita sebagai guru, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, berbudi pekerti. Dengan berbudi pekerti luhur yang dimiliki masing-masing individu nantinya dapat mengembangkan kebiasaan yang baik dan tertanam pada setiap anak dan dapat memunculkan nilai-nilai positif yang terpendam pada anak. Nah, salah satunya memang itu rentetan-rentetan yang terpenting menurut saya. Berbudi pekerti. Budi pekerti ini adalah awal dari keberhasilan pembelajaran kita, di mana dasar dari target sekolah dasar khususnya adalah Calistung, yang awalnya memang banyak sekarang guru itu terkadang akhirnya mengejar target, tidak memiliki atau mengetahui dan menerapkan esensi sejatinya sekolah dasar itu apa dan apa targetnya. Awalnya adalah Calistung, sehingga ketika tidak target ke sana maka penanaman budi pekerti kurang, karena target pelajaran harus terselesaikan. Penanaman budi pekertinya kurang. Ketika kurang, dampaknya adalah nilai-nilai positif yang akan diterapkan semakin sulit dikembangkan. Itu yang keempat. Yang kelima, nah, saya yakin untuk mencapai tujuan memerdekakan murid dan menghasilkan generasi bangsa yang unggul, kita perlu menumbuhkan potensi yang ada semaksimal mungkin dengan mengkolaborasikan komponen-komponen pendidikan yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi anak-anak, agar nantinya menumbuhkan minat belajar anak dan kreasi dan inovasi anak dalam belajar dan menuntut ilmu. Nah, saya paham bahwa setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Dari kodrat masing-masing anak itulah kita harus menggali pelan, tahap demi tahap untuk mencapai keberhasilan yang maksimal, yang nantinya proses tersebut bisa menjadikan kesan yang mendalam bagi anak didik kita, kesan yang mendalam dan bisa menjadi kenangan sepanjang hayat hal-hal positif yang mereka dapatkan. Oke, berikutnya lanjut. Terus apa saja? Nah, apa saja yang perlu saya pelajari lebih lanjut di proses pembelajaran ini, dan kenapa saya ikut DPP? Nah, ini pendalaman potensi bagian dalam proses penyusunan visi misi. Saya dalami bagaimana cara visi misi yang saya buat bisa diterapkan kepada siswa-siswi di lembaga saya, dan nanti berhasilnya bagaimana, dan cara trik kreativitas yang ada di dalamnya bisa saya terapkan dengan baik. Oke, yang kita strateginya sudah. Nah, dari apa yang saya paparkan tadi, semua itu tidak mudah seperti membalik telapak tangan. Maka
Kalau hanya saya sendiri untuk mencapai visi misi yang dibuat tidak bisa. Maka saya diajarkan di CGP ini untuk membuat dan membangun sebuah komunitas praktisi yang nantinya komunitas tersebut sangat berperan penting dalam mendukung keberhasilan apa yang akan saya laksanakan di lingkungan lembaga UPTD SDN Banyuwangi 2. Komunitasnya, salah satu komunitas praktisinya adalah membangun komunitas dengan yang mendalam. Nah, komunitas mendalam itu di lingkungan UPTD SDN Banyuwangi 2 yang keluar dengan komunitas praktisi di luar UPTD SDN Banyuwangi 2. Yang di dalam, salah satu contohnya adalah kita ada kelompok guru UPTD SDN Banyuwangi 2 di mana sering melakukan diskusi di jam-jam kosong. Setelah jam pelajaran berakhir, siswa-siswi itu sudah pulang, kita melakukan kolaborasi bagaimana mencapai visi-misi yang telah kita sepakati sebelumnya untuk berhasil. Kemudian dengan Gusla, dengan PGRI, kita menyatukan visi-visi yang ada biar selaras dalam berjalannya proses visi-misi yang ada di lembaga kami. Untuk dari luar visi-misi komunitas praktisi yang dari luar, kita ada komite sekolah, kemudian ada dari puskesmas, kemudian ada dari desa, kemudian ada komunitas yang sangat mendukung, komunitas masyarakat lingkungan RW di lingkungan itu tidak ada ini ada kegiatan pengembangan dan sampah. Kita melakukan ada posyandu, kita sampaikan kepada murid. Kemudian ada paguyuban kelas yang sangat mendukung proses visi-misi ini akan berhasil. Berikutnya, setelah melakukan komunitas, kita tanamkan seperti apa yang saya sampaikan tadi di awal, kita tanamkan budaya positif, di mana budaya positif inilah yang nantinya akan menjadi fondasi awal berjalannya visi yang akan saya terapkan. Karena jika budaya positif ini belum ditanamkan mendasar dengan kuat pada siswa-siswi, terutama kepada tenaga pendidik yang ada, maka tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Kita kasih contoh datang dan pulang, kita kasih contoh positif, dibiasakan hari demi hari, nanti akan menjadi pembiasaan. Berikutnya, nah, inovatif. Tadi kita harus inovatif dan membuat sesuatu itu menyenangkan serta berkesan kepada siswa dan siswi kita. Dengan cara apa? Banyak cara. Untuk mengembangkannya kita dengan belajar, mengikuti pelatihan. Dari semua kegiatan itu maka kita terapkan sehingga apa? Kondisi dalam kelas merasa nyaman, tenang, bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Anak menjadi lebih fokus, lebih semangat dalam belajarnya. Berikutnya, nah, setelah inovatif maka kita harus kreatif. Belajar bukan hanya ada di dalam kelas, bisa keluar. Ini adalah salah satu contoh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa yang sudah diterapkan dari awal. Visi-misi sudah ada, kemudian ada keyakinan kelas, kesepakatan kelas, kemudian ada tata tertib, maka dikolaborasikan semuanya menjadi sebuah pembelajaran yang kreatif dan inovatif, sehingga muncul kreasi-kreasi
dan semangat baru pada siswa-siswi untuk belajar yang lebih baik. Tampak senyum ceria, wajah yang tampak pada anak termasuk gurunya muncul ketika kita tanamkan budaya-budaya positif yang baik. Mereka tidak terasa tertekan, tapi terbiasa dengan hal baik. Nah, inilah hasil dari beberapa penerapan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata atau penyampaian kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara berikutnya yakni tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya, dipersilakan. Kepada Bapak Taufik, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang ini sangat menarik dan sangat seru sekali pengambilan pemaparan dari Bapak Dodi berkaitan tentang budaya positif. Satu tempat yang kami mengenai Bapak tadi, saya sangat tertarik pada penjelasan Bapak berkaitan dengan komunitas praktisi. Bagaimana tips Bapak agar komunitas praktisi tetap terjaga dan terjadi dengan baik sehingga apa yang dicita-citakan di dunia pendidikan ini dapat berjalan dengan baik, walaupun dalam permasalahan itu selalu ada kendala dan itu saja Bapak. Terima kasih waktunya dengan arah ini. Terima kasih. Saya jawab sambil berdiri aja ya Pak, biar lebih nyaman. Permisi Bapak. Ya, bagus sekali pertanyaan dari Bapak Taufik Ismail. Bagaimana cara tetap menjaga hubungan yang baik di komunitas praktisi ya Bapak? Di komunitas praktisi. Nah, alhamdulillah dengan beberapa pembelajaran yang kami dapat di lingkungan Kecamatan Kamal, khususnya SD Banyuwangi 2, komunitas bagaimana menjaga hubungan sampai bisa nyaman seperti ini, berjalan dengan baik. Kembali ke visi dan misi. Ketika kita sudah membiasakan budaya positif ini sangat luas. Ketika kita pahami, kita resapi, kita gali. Budaya positif itu adalah membiasakan hal yang baik. Salah satunya berkomunikasi yang baik, bersilaturahmi yang baik. Yang pertama Bapak adalah kita menjaga hubungan silaturahmi. Jadi setiap ada kegiatan yang ada di lembaga kami mengundang beliau untuk hadir dan turut mengetahui apa yang akan kami lakukan di lembaga kami. Nah, ketika kami mengundang, beliau sangat senang sekali ikut andil di dalam lembaga. Itu hubungan yang pertama. Yang kedua, kita adakan kegiatan sharing setiap 6 bulan sekali, Pak. Dengan dijadwalkan. Kita komunitas praktisinya kan banyak ya di lingkungan sekitar. Untuk lingkungan sekitar di luar lembaga dulu. Salah satunya di dengan puskesmas, kepolisian, kemudian desa, kecamatan. Itu kita jadwalkan
awal, maka ada pengisian acara ke lembaga-lembaga kami, sehingga hubungan itu terus terjadi, sehingga timbullah sinergi kegiatan yang ada di lembaga kami dengan lembaga beliau-beliau di luar bersinergi sehingga saling mendukung, dimana ketika sudah terjadi simbiosis mutualisme pada proses komunitas ini, maka akan tumbuh keasikan dalam kegiatan ini, sehingga akan terus berlanjut karena sudah merasakan hubungan yang hangat, berkesan, jadi terus berjalan. Di dalam hubungan praktisi kita menggunakan komunikasi yang nyaman. Di dalam di lingkungan UPTD SMP Negeri 2 kita menggunakan komunikasi yang hangat ketika membahas atau guru teman-teman sejawat itu membutuhkan komunikasi yang positif, yang terbaik. Itu Bapak. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Untuk saya kembalikan ke moderator. Terima kasih disampaikan kepada penyaji. Apakah untuk penanya sudah? Baik, sudah tepat sekali. Baik, terima kasih. Untuk berikutnya, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan Ibu Sofia melayani untuk pertanyaan. Silakan. Atas kesempatannya, saya tertarik dengan penjelasan tadi tentang budi pekerti ya. Itu kan visi kita sebagai guru gerak untuk menjadi pemimpin pembelajaran khususnya di dalam kelas. Saya tertarik pada budi pekerti ini, saya mengalami sendiri di kelas. Sebelumnya kita juga memahami bagaimana karakter anak didik kita akibat perkembangan media sosial. Begini Bapak Ibu guru yang saya banggakan, saya merasa untuk membina budi pekerti di kelas ini kekurangan waktu. Untuk menasihati satu permasalahan saja itu lebih dari 30 menit. Satu permasalahan tetapi masalah itu tidak satu saja. Dalam satu kelas itu timbul masalah lain, dan masalah lain. Akibatnya target pembelajaran yang seperti disampaikan Pak Freddy tadi itu tidak tersampaikan. Saya ingin bertanya pada komunitas praktisi ini, diskusi lah, bagaimana, apakah ada trik untuk menyamakan atau menyeimbangkan antara pembelajaran budi pekerti dan kurikulum pembelajaran yang harus saya tempuh ini. Karena ketika ketinggalan kita harus kejar-kejar. Mungkin dengan berdiskusi bersama, menyamakan visi misi kita di sini, saya menemukan jalan keluar. Begitu Pak Freddy. Terima kasih. Siap, mohon izin Bapak. Saya mohon izin untuk berdiri lagi. Oke, alhamdulillah semakin ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya semakin hangat ya. Seru sekali. Nah, pertanyaan dari Ibu Setio Handayani memang sangat mendasar. Sangat mendasar. Ini adalah sebuah fondasi dasar kita dalam mencapai tujuan. Jadi bagaimana cara menanamkan budi pekerti yang baik, budaya positif kepada anak-anak. Karena ketika penanaman budi pekerti
yang positif ini memang sulit. Mau ditaruh jam berapa? Jam di mana? Di pelajaran mana? Nah, pada esensinya kita memang sudah dibagi pada per mata pelajaran itu oleh menteri sudah diputuskan dan dituang dalam buku pendidikan yang sekarang sudah mulai berjalan. Di kurikulum 13 lebih ditekankan kembali proses pembelajaran di buku tersebut. Memang kita bagaimana cara menumbuh kembangkan budi pekerti pada peserta. Jadi di buku kurikulum Merdeka Belajar ini sudah diterapkan. Nah, tapi kenapa? Dan buku-buku kurikulum sebelumnya pun sudah ada sebetulnya. Sudah. Tapi kenapa? Nah, pertanyaannya Ibu sekalian, tapi kenapa? Kok masih seperti ini? Apa? Dan bagaimana caranya? Seperti itu. Sebetulnya begini, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada salah, nanti bisa disangka atau ditambah. Pribadi saya, sejak saya mengajar, saya memang ditempa, Bapak Ibu sekalian. Saya ditugaskan waktu itu sambil bercerita. Pertama saya bercerita dulu. Saya ditugaskan, kata orang Madura, memang tempat sekolah saya adalah di gunung katanya. Tapi karena kita orang berpendidikan, gunung memiliki ketinggian minimal. Jadi di Madura itu tidak ada namanya gunung. Meskipun ada terkenal namanya Gunung Payudan, itu bukan gunung, dataran tinggi, bukit. Nah, tempat saya memang tinggi, tidak ada kendaraan umum, tidak ada. Kalau kendaraan kita mati, mogok, ya udah jalan kaki. Yang tidak terbiasa namanya tumit pasti akan lecet. Di situ saya banyak diterpa bagaimana cara menumbuh kembangkan budaya positif. Kuncinya adalah yang pertama, ini pesan dari beberapa kepala sekolah, teman guru-guru senior yang sekarang sudah punya pensiun. Yang pertama, kamu tanamkan, kamu ketuk terlebih dahulu, luangkan waktu di jam-jam kosong itu, ketuk, ambil waktu, sita waktu tidak apa. Digas di awal kita mau mulai pelajaran, di situ ada namanya kita waktu perkenalan. 3 hari perkenalan itu adalah momen penting bagi guru kelas. Kita tidak akan menyita waktu lagi. Di pelajaran lain tidak akan menyita. Kalau kita bisa menggunakan 3 hari, bahasanya PPDB. Kalau kita bisa memaksimalkan 3 hari ini, benar-benar berkesan dan mendalam arti yang didapat oleh siswa, itu akan enak di pelajaran itu. Anak itu akan enak. Awalnya adalah ketuk hasilnya terpenuhi. Jangan lupa kita doa. Kita doakan dulu anak kita. Buka hatinya, pikirannya buka dengan doa. Kemudian setelah dibuka, baru kita siram rohani anak didik kita dengan gaya dan cara kita. Tipikal anak itu bagaimana? Kita sambut pelan-pelan dengan siraman rohani. Ketika sudah terketuk, baru kita masukkan nilai-nilai positif. Awalnya nilai-nilai positif agama kita masukkan sampai membuka pikiran anak-anak, tapi dengan cara yang kreatif dan inovatif. Jangan menuntut kayak buku. Nah, setelah terbuka kita masukkan budaya positif. Contoh awal masuk itu ceritakan
pastikan masuk itu akan bersama. Ceritakan itu kejadian-kejadian nyata hari pertama, kedua, ketiga yang sudah dicontohkan itu, yang sudah tertata rapi. Memang agak sulit Ibu ketika kita kurang berkolaborasi atau kolaborasi di lingkungan kita itu kurang baik. Jadi kolaborasi di lingkungan itu ketika baik, dari awal masuk penyambutan itu sudah tertata. Nanti enak. Ketika itu contohnya sudah diberikan, maka akan terekam. Seperti ini. Sampaikan kemudian itu kesepakatan kelas. Ketika sudah terbuat kesepakatan kelas, akan ada nanti muncul keyakinan kelas. Nah, ketika sudah ada keyakinan kelas, tulis kesepakatan dan keyakinan kelas itu, tulis buat sebagus mungkin dan bisa dilihat dengan jelas oleh siswa-siswi kita. Setiap hari kita biasakan. Ketika sudah penanaman itu berjalan, proses pembelajaran di dalam kelas itu nyaman, enak, dan akan berkesan. Siswa itu akan muncul dari dirinya. Saya kalau tidak masuk hari ini itu enak, tidak bisa ketemu Pak Freddy yang ganteng, yang asik, yang menyenangkan. Di rumah saya lihat orang tua dikit-dikit juga, dikit-dikit enak di sekolah, senang sama Pak Freddy, bisa ketawa-ketawa. Nah, ketika sudah ada kalimat seperti itu, dan bagaimana cara menumbuhkan? Nah itu tadi tahapan-tahapan tersebut. Penanaman dari dasar. Gunakan waktu yang maksimal itu dengan baik. Ketika kita sudah press pelan-pelan dengan daya kita, anak didiknya nyaman, nah itu nanti akan mudah. Dengan salah satu contoh aja, salah satu contohnya adalah ketika kita membedakan guru yang sudah melakukan proses tersebut dengan yang belum. Kebetulan kemarin ada kerjasama dengan Universitas Trunojoyo Madura Bangkalan. Beberapa mahasiswanya praktek, ya, magang ke sini untuk praktek ngajar mengenal lingkungan sekolah dasar UPD SD dari 2000. Itulah kita amati bersama-sama. Ketika pengkondisian anak-anak, contoh ketika kegiatan kepramukaan misalnya, yang datang kurang lebih ada 5 sampai 4 mahasiswa Universitas Madura. Karena mereka belum memberi dasar dan fondasi yang kuat kepada anak, sehingga anak siapa ya, masih ada seperti itu, dan anak masih mengira. Akhirnya nggak bisa sama bapak itu, kalau sama bapak itu begini, sama ibu begini, sama ibu itu begini. Nah, itu kenapa terjadi? Karena penanaman. Ketika guru yang sudah membiasakan kebiasaan positif datang, kenapa itu berubah? Di situ. Jadi ketika sudah ada orang yang sudah membiasakan menanamkan budaya positif yang baik kepada mereka, maka otomatis mereka akan menumbuh kembangkan budaya positif yang ada pada dirinya. Jadi tahapan-tahapan awal itu adalah tahapan belajar, dan kita memang harus mempersiapkan semua apa yang akan kita presentasikan, kita ajarkan, kita berikan, kita amalkan pada anak-anak kita. Jadi penanaman nilai-nilai bukan seperti yang mendasar dan agama itu memang sangat perlu sekali. Dan jangan lupa kita mendoakan siswa kita sebelum kita menyampaikan materi dan pembelajaran. Kan sudah berdoa? Iya, kita sudah berdoa bersama-sama. Selain itu, tidak ada salahnya kita berdoa dan mendoakan anak kita sebelum kita belajar, biar terbuka gitu hatinya, pikirannya terbuka. Ibaratnya kalau anak itu sudah bicara, kita bicara, nggak bisa ada yang masuk.
Oke, mungkin itu Ibu Setio Handayani yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kalimat yang kurang tepat atau perlu ditambah oleh Bapak Ibu sekalian yang ada di sini untuk lebih menguatkan pertanyaan dan jawaban saya kepada Ibu Setio. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Bagaimana kepada Ibu Setio Handayani, apakah pertanyaan yang diajukan dapat dijawab dengan baik oleh Bapak Freddy Irawan Santoso atau mungkin ada sanggahan? Dipersilakan. Sedikit aja. Ya, sedikit aja. Bukan menambahkan, cuma saya penasaran. Kalau anak itu sudah pekertinya sudah diperbaiki, sudah dengan berbagai cara, kita sudah melakukan semuanya. Tapi anak itu seperti itu, tetap apakah itu kodratnya si anak itu? Kalau kita berbicara tentang kodrat, apakah sudah kodratnya? Begitu yang bikin saya penasaran. Terima kasih, mungkin kita bisa sharing di sini. Ada yang mau menyampaikan di antara rekan guru. Iya, alhamdulillah. Semakin seru ini sih. Memang masuk kepada topik visi yang saya sampaikan tadi. Terima kasih banyak Ibu. Ini pertanyaan susulan yang memang ada gridnya. Tadi grid awal. Kalau diibaratkan itu pertanyaan awal pembuka. Nah, ini pertanyaan inti ini. Pertanyaan intinya, kalau sudah ditanamkan budaya positif, sudah ini cara ini sudah, anak itu kok masih tetap, kan seperti itu ya Ibu ya, pertanyaannya ya. Nah, begini Ibu, memang kembali kepada filosofi Ki Hajar Dewantara yang di atas. Mungkin kita kembali dulu ya, dari request yang kita menghamba kepada anak. Nah, menghamba tadi. Nah, menghamba pada anak. Nah, kembali ke sini dulu biar kita lebih tenang. Kalau baca filosofi Ki Hajar Dewantara itu bikin hati saya aduh. Ya, setelah melihat anak yang katanya ibu tadi seperti itu, saya baca ini, jadi aduh mati saya itu. Berkreasi lagi. Jadi menghamba pada anak. Menghamba ini bukan berarti dapat diperlakukan semena-menanya, tapi pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan anak sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakat. Nah, ini kebutuhan. Sebelum kita mengetahui kebutuhan anak tersebut, maka kita tidak bisa mau merubah bagaimana kalau kita tidak tahu kebutuhan anak tersebut. Karena setiap anak itu beda individunya. Nah, disitulah kita diajarkan. Kebetulan saya, Pak Taufik dan Bapak Kepala Sekolah UPTD Brebes 2 kemarin dapat pelatihan PSP. Nah, di pelatihan di situ kita digembleng untuk ini, kebutuhan anak seperti apa, bagaimana caranya untuk mengetahui. Nah, di situ ada namanya kita kita memberi sebuah angket, bisa berupa angket, bisa sebuah pertanyaan yang dalam bentuk pemetaan. Dibuatlah pemetaan di mana dengan pemetaan tersebut adalah menjadi kunci dasar untuk bisa
mengetahui kebutuhan anak, di mana nanti ada namanya pembelajaran diferensiasi. Itu akan berguna ketika kita sudah tahu dari dasar. Nah, maka diferensiasi itu yang akan digunakan sebagai senjata kita untuk mencapai visi misi yang kita buat. Mungkin singkat aja ya. Itu mungkin jawaban singkat. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih disampaikan. Mungkin sedikit menambahkan pada Studio. Selain yang dijawab oleh Bapak Freddy tadi, saya mau menambahkan bahwa untuk menanamkan karakter anak itu kita perlu berkolaborasi dengan orang tua. Karena jika kita tidak sejalan dengan orang tua, kita tidak akan bisa berhasil. Di sekolah kita menanamkan karakter baik, namun di rumah karakter kurang baik yang ditanamkan, jadi tidak akan menjadikan anak menjadi karakter baik. Jadi intinya adalah kita berkolaborasi dengan orang tua agar orang tua mengetahui bagaimana perkembangan anak di sekolah. Terima kasih disampaikan. Dengan berakhirnya diskusi ini maka berakhir pula acara ini. Yang terakhir adalah penutup yang dipimpin oleh doa kepada Bapak Taufik Ismail waktu dari Bapak Presiden. Baik, Bapak dan Ibu menuju mari kita berdoa kita berdiri kita tutup dengan doa bersama-sama. Ini adalah Tuhan. Alhamdulillah, Terima kasih disampaikan. Saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan tutur kata yang kurang tepat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.